Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para pemuda, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu hadis yang barangkali saking seringnya dibaca, baik itu di majlis ataupun di media sosial, kita sudah separuh hafal. Kalaupun kita tidak hafal bahasa Arabnya, kita hafal bahasa Indonesianya. Apa itu? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari kaum tersebut. Nah, ini hadis banyak dijadikan senjata oleh sebagian orang untuk naudzubillah ya, untuk mengkafirkan saudaranya, untuk menyesatkan orang lain, untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Padahal kalau misalkan kita jeli, kalau misalkan kita kritis, maka puasa Asyura yang tadi siang kita lakukan itu aslinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengambil inspirasi dari orang-orang Yahudi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Di Madinah itu ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Ditanya kepada mereka, kenapa berpuasa tanggal 10 Muharram? Nah, jadi mereka berpuasa tanggal 10 itu karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dan Allah hancurkan Firaun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tegaskan, kita lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi. Ajaran Nabi Musa dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, namun dikhianati oleh orang-orang Yahudi. Maka kemudian Nabi perintahkan, syariatkan puasa setiap tanggal 10 Muharram. Nah, itulah yang sekarang kita kenal dengan puasa Asyura. Tapi tetap ada sedikit, Nabi tidak ingin sama betul dengan orang Yahudi. Nabi tidak ingin sama betul dengan orang Yahudi, sama klop tidak ingin. Maka sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Nabi berazam untuk berpuasa pula tanggal 9. Nah, jadi itu untuk pembeda. Tanggal 10 itu puasa Asyura yang aslinya, tanggal 9 untuk pembeda. Berarti hadis pertama tadi, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia adalah bagian dari kaum tersebut, itu tidak mutlak berarti. Ada kondisi-kondisi bahkan ketika kita mengambil kebiasaan orang lain, namun kebiasaan itu justru menjadi kebaikan bagi kita. Ada kebiasaan yang tadi kebiasaan orang Yahudi diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berani katakan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berubah jadi orang Yahudi? Tidak ada yang berani. Kenapa? Karena berarti barangkali kita yang salah memahami hadis tadi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, itu siapa yang menyerupai kaum maka ia adalah bagian dari kaum tersebut.
Tidak sembarang-sembarangan hadis itu dipahami. Apa maksudnya menyerupai suatu kaum? Bagian apa dari kaum tersebut yang akan kita serupai? Kalau kini barangkali baju, baju kita tidak ada satupun yang seperti baju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia pakai baju gamis zaman sekarang, tidak ada yang mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pakaian. Kerahnya barangkali sudah dimodifikasi, kok kerah Cino, kok kerah Eropa, pokoknya sudah berubah. Ya, peci kita juga tidak ada lagi yang sama dengan peci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pecinya dililit, ya, seroban, imamah. Sedangkan sekarang kita pecinya tinggal disongkokkan saja ke kepala. Ini lebih mirip penutup kepala orang Cina barangkali daripada penutup kepala orang Arab. Enak. Nah, itu bagaimana dengan hadis tadi Ustaz, man tasyabbaha biqaumin, apakah berarti kita sudah menyerupai orang Cina? Barangkali kalau Bapak pakai kopiah haji, itu kopiah Bapak lebih mirip kopiah Paus Paulus di Italia daripada kopiah Nabi itu. Ya. Paus Paulus. Saya Paus kini kalau meninggal. Ya, lah baru lu Paus, tapi kopiahnya waktu itu. Aku menyerupai orang kapi ya gitu. Oh indah. Barangkali kita yang salah dalam memahami tasyabuh, menyerupai suatu kaum. Bagaimana kita menisbatkan seseorang pada suatu kaum? Anda asal-asalan. Apalagi kita mau menisbatkan saudara kita muslim kepada orang kafir. Nah, ini suka-suka orang zaman sekarang ya. Nah, ini lah samolo jo Yahudi. Aku lah samolo jo orang Nasrani. Aku lah samolo jo orang Hindu, aku kebiasaan orang Buddha dan lain sebagainya. Mbak pernah mengaji subuh di Ansarullah, subuh hari Ahad lah, sudah duha, sudah masuk duha, ternyata di dekat masjid ada gereja, berbunyi pula lonceng. Tanya ambo, kurang sabalah sedang mengaji lu kerja. Ya, awak sedang mengaji di musajid dan orang sabalah hanya sedang mengaji pula. Coba. Mana yang lebih dahulu mengaji di hari Minggu? Orang Kristen menjadikan hari Minggu sebagai hari pengajian atau apa? Orang Kristen lah dari dulu menjadikan hari Minggu sebagai hari pengajian. Kalau orang Yahudi hari Sabtu hari ibadah. Kalau orang Nasrani hari Minggu hari ibadah. Kini kita hari Minggu ada pula pengajian. Apakah berarti kalau kita mengaji hari Minggu kita menyerupai orang Nasrani? Oh enggak seperti itu cara narik kesimpulan. Kenapa? Karena yang sama cuma harinya, isinya beda. Orang ini hari Minggu kumpul di tempat ibadah, iyo mengaji, iyo. Tapi kajian mereka apa? Menuhankan Nabi Isa. Kalau kita kajiannya barangkali juga hari Minggu pagi ada di sebagian tempat. Apa isi kaji kita? Menabikan Nabi Isa. Yang satu membawa kepada kekufuran, yang satu menempatkan Nabi Isa sesuai dengan posisinya yang mulia. Jadi jangan nanti dianggap tasyabuh. Nah, begitu zaman sekarang bahayanya kalau kita langsung saja kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis tanpa ilmu alat istilahnya, tanpa kecakapan ijtihad. Lebih banyak salah daripada benarnya. Makanya sebelum kita berijtihad, kalau mau mengambil kesimpulan dari Al-Quran, dari hadis, kuasai dulu pertama bahasa Arab, kuasai dulu ilmu tafsir, ilmu hadis, kuasai dulu mantik, kuasai dulu usul fikih, kuasai dulu semua ilmu alat, baru sah, baru boleh. Kalau memang sudah menguasai ilmu tadi, benar-benar menguasai, baru silakan berijtihad. Kalau tidak bisa berijtihad bagaimana? Maka Allah sudah kasih juga solusi. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita sebut saja ya, dalam sejarah perkembangan umat Islam, ada kelompok-kelompok sesat. Ada kelompok-kelompok yang melenceng. Apakah pelencengan mereka itu terjadi karena meninggalkan Al-Quran? Tidak, Pak. Ada orang meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis. Ini jelas melenceng.
Tapi ada orang, ada kelompok yang membaca Al-Quran, yang membaca hadis, tapi melenceng. Kenapa? Karena salah dalam memahami apa yang ia baca, melakukan sesuatu di luar kapasitasnya. Kalau yang masyhur tersebut di buku-buku tauhid, barangkali di buku-buku akidah, ada kelompok namanya kelompok Qadariyah, ada namanya kelompok Jabariyah. Yang kelompok Qadariyah ini mengedepankan bahwasanya manusia melakukan segala sesuatu sesuai kehendaknya saja, tidak berlaku takdir. Sebaliknya orang-orang Jabariyah menyatakan manusia ini terpaksa berdosa, terpaksa bermaksiat, terpaksa pula beribadah. Kenapa? Karena semua dikontrol oleh takdir Allah. Kalau manusia terpaksa melakukan sesuatu berarti tidak patut dihukum. Nah, ini bahaya kelompok Jabariyah. Dia nafikan nanti reward, dia nafikan nanti punishment, dia nafikan surga, dia nafikan neraka. Orang-orang Jabariyah, orang-orang Qadariyah, dia nafikan takdir. Padahal iman kepada takdir, qada dan qadar itu adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Apa dalilnya? Nah, orang-orang Jabariyah katakan, may yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan dia kesesatan. Siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberinya hidayah. Berarti orang dapat hidayah atau tidak, orang taat atau tidak, orang jadi muslim atau kafir, itu Allah yang bertanggung jawab, bukan kita. Maka manusia tidak bisa dihukum karena apapun yang dilakukan oleh manusia tersebut adalah kehendak Allah, itu katanya. Nah, orang-orang Qadariyah juga punya dalil. Ya, surat Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin silahkan beriman, siapa yang ingin silahkan kufur. Berarti tidak ada hidayah. Berarti tidak berlaku di situ hidayah dari Allah. Berarti bukan Allah yang menyesatkan seseorang, tapi apa? Kehendak manusia itu sendiri. Kalau dia mau, dia bisa beriman. Kalau dia mau, dia bisa kafir. Ini dua-dua saling bertolak belakang dan sama-sama punya dalil, dan dalilnya sama-sama dari Al-Quran, tapi salah. Kenapa? Karena tidak mampu mengkompromikan dua dalil yang tadi kita sebutkan. Kalau ahlu sunnah wal jamaah bagaimana? Kita paham bahwasanya hakikat segala sesuatu itu dikontrol oleh Allah. Namun secara zahir kita berusaha sebaik-baiknya sembari husnuzon bahwa apapun yang Allah tetapkan bagi kita adalah yang terbaik. Ikhtiar, tawakal. Kita tawakal karena yakin Allah sudah tentukan apa saja jalan hidup kita. Kita ikhtiar karena kita tidak tahu apa yang Allah tetapkan bagi kita. Nah, itu mengkompromikan dua dalil. Kalau Jabariyah tidak mampu, Qadariyah tidak mampu, efeknya sesat. Yang satu menafikan takdir, yang satu menafikan jaza, ya, menafikan iqab nanti di akhirat. Sama-sama sesat. Orang-orang Syiah juga, kalau ditanya kepada orang Syiah, kenapa Anda mengkultuskan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Anda tidak mau mengambil kaji dari orang-orang selain keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau keturunan lebih sempit, keturunan Hasan dan Husain, kenapa itu saja mau diambil? Dari yang lain kenapa tidak mau ambil kaji? Mereka akan jawab, oh, Al-Ahzab ayat 33. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala katakan, orang yang suci, orang yang bersih itu cuma ahlul bait. Al-Ahzab ayat 33. Orang yang terjamin kesuciannya cuma ahlul bait. Makanya kata mereka tidak mau ambil kaji dari orang selain ahli bait Nabi. Banyak hadis hilang jadi, banyak ajaran hilang jadinya. Ini gara-gara apa? Gara-gara salah paham dalil, bukan gara-gara tidak berdalil, Pak. Dalilnya ada, tapi salah dalam memahami dalil. Lalu bagaimana solusinya? Kita yang tidak tahu dalil ini, kita tetap ingin beribadah karena itu adalah kewajiban kita. Kita ingin menyembah Allah, kita ingin sholat, kita ingin berwudu, tapi kita tidak mampu untuk membaca dalil. Ya, ada orang misalkan datang kepada bapak, datang kepada ibu, dia bertanya, Pak, saya mau sholat, bagaimana caranya? Misalkan dia bertanya seperti itu.
Apa agi ya saja kanyo Al-Quran aku baca di siku ado saduanya ko. Ya, nyo baru anggap nyo baru masuk Islam tadi malam nih. Dia baru masuk Islam tadi sore. Ya, dia ingin sholat. Bertanya dia kepada bapak, bertanya dia pada ibu, boleh tak kira-kira bapak kasih dia Al-Quran yang sudah diterjemahkan? Baca nih, di sini ada semua nih, boleh tak? Kira-kira tambah saseknya atau tambah dapat hidayah? Tambah sasek, Pak. Ya, kenapa? Karena ada aturan-aturan. Ya, kan ada Ustaz tata cara berwudu di dalam Al-Quran. Oh ya ada, memang ada. Di mana? Surat Al-Maidah ayat 6 misalkan. Ya, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak salat, maka basuhlah muka kalian. Pas dia baca ayat itu. Oh iya, ini dia ternyata cara untuk salat. Sebelum salat kita basuh muka dulu. Setelah basuh muka apa lagi? Wa aydiyakum, basuh tangan lagi. Setelah basuh tangan apa lagi? Usap kepala, wamsahu bi ru'usikum. Setelah itu apa lagi? Basuh kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain, kata Allah. Sah wudunya? Tidak sah. Kenapa? Walaupun dia membasuh muka, walaupun dia membasuh tangan, mengusap kepala, basuh kaki, tapi tidak berniat. Tidak jadi. Tidak ada niat dijalihan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya, ternyata dia sudah capek-capek wudu, sudah basuh muka segala macam, ternyata celananya bernajis. Ayat tentang najis nah ada disebutkan di situ? Bukan di situ disebutkan. Oh, ternyata dia memang sudah berwudu, anggaplah dia juga sudah pasang niat mau sholat. Mana dia perintah sholat yang spesifik di dalam Al-Quran? Mana yang rukun sholat? Mana yang pembatal sholat? Mana yang syarat sholat? Mana yang aurat batasannya bagi laki-laki dan perempuan? Itu makanya konjoan Al-Quran ke orang. Walaupun Al-Quran itu ada terjemahan, suruh dia baca sendiri, suruh dia pahami sendiri, lebih banyak sesatnya daripada benarnya. Kayaknya ada cerita ya, orang-orang sekarang gemar sekali mengislamkan orang, gemar sekali membimbing syahadat. Apakah begitu cara mengislamkan orang? Tidak. Ketika Nabi SAW didatangi oleh delegasi Madinah, terjadi baiat Aqabah 1 dan 2. Itu Nabi tidak sekedar baiat, itu tidak sekedar mensyahadatkan orang-orang tadi, tapi juga diutus oleh Nabi SAW beberapa sahabat untuk mendidik orang-orang Madinah ini. Nah, itu pula yang barangkali harus kita lakukan sekarang. Ya, kita ingin ibadah kita benar, ya, kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah, betul. Caranya bagaimana? Ilmu dahulu. Untuk tahu ibadah, caranya, tahu halal dan haram, maka itu ilmunya namanya ilmu fikih. Ilmu fikih. Belajar kita ilmu fikih. Karena ilmu fikih ini adalah rangkuman dari Al-Quran dan hadis. Jangan dikira nanti ilmu fikih ini berarti kita lari dari Al-Quran dan hadis. Tidak. Ilmu fikih adalah rangkuman dari Al-Quran dan hadis yang sudah bisa langsung kita pakai. Orang kalau membaca Al-Quran, kalau membaca hadis, walaupun dia baca hadis tentang salat, dia baca hadis ayat tentang salat, ayat hadis tentang salat dia kumpulkan, belum tentu salatnya betul. Karena dia tidak tahu nanti boleh jadi ini hadisnya balantak, ya maknanya ada ta'arud. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya salat witir itu seolah-olah wajib. Nabi SAW muwazabah selalu melaksanakan salat witir. Kita ini sering tinggal salat witir. Ya, absen dari sajak balik sampai sekarang banyak salat witir kita tinggal. Apa hukum salat witir? Rasa-rasanya wajib kata kita. Ya, tapi ternyata salat witir tidak wajib. Apa penyebabnya kenapa salat witir tidak wajib? Nanti insya Allah kita bahas. Ya. Nabi SAW katakan ya, bahwasanya orang yang sholat kemudian ia mendapati orang lain lewat di hadapannya, ya halangi dulu kata Nabi SAW. Kalau tidak mau dia dihalangi lewat, maka bunuh dia kata Nabi. Ini apa maksudnya? Kok bisa membunuh orang tiap sawantah saya Pak?
Ya, itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampaikan. Tapi maknanya bagaimana? Ya. Kemudian juga banyak kita temukan fawasik, hewan-hewan yang disunahkan untuk dibunuh. Bagaimana kira-kira hewan-hewan ini seandainya kita dapati saat kita sedang sholat, kemudian lewat ular di hadapan kita. Ini hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibunuh. Bagaimana pula cara kita bunuh ular ketika sholat? Nah, bagaimana cara kita memaknai hadis-hadis tadi? Fikih jawabannya. Nah, ini ilmu yang sudah disusun sedemikian rupa, rangkuman dari Al-Quran, rangkuman dari hadis, kita amalkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan teruji dan diakui oleh para ulama. Ini tidak kaleng-kaleng. Kalau orang sekarang misalkan dia, tadi cerita kita orang masuk Islam, mau belajar tata cara sholat, apa yang akan dia pelajari dulu? Kita tidak akan langsung masuk sholat, Pak. Tapi yang kita bahas dulu apa? Toharoh dulu, suci. Ajarkan pada dia najis dulu. Oh, ajarkan kepada dia juga tentang istinja dulu. Boleh jadi dalam agama dia sebelumnya dia nak belajar tata cara istinja. Padahal istinja ini menjadi kunci sahnya sholatnya nanti. Tidak langsung melompat ke sholat dah. Bagaimana cara sholat? Nah, jangan kita sampaikan dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Tidak, itu dulu. Toharahnya dulu diajarkan. Kemudian apa lagi? Nah, ajarkan kepada dia hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kamu dulu di agama sebelumnya, walaupun kamu junub, kamu tidak mandi-mandi. Nah, kalau dalam agama Islam orang junub mesti mandi seperti itu. Ya. Kemudian kamu kalau dalam agama sebelumnya haid, tidak ada pantangan, apapun yang mau kamu lakukan silahkan. Tapi kalau dalam agama Islam kamu haid, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Termasuk sholat. Jadi tidak asal-asal saja orang sholat, tahu dia dulu syarat sahnya, tahu dia dulu syarat wajibnya, baru masuk sholat. Nah, sholat itu ada hal yang tidak boleh ditinggalkan. Apa itu yang tidak boleh ditinggalkan dalam sholat? Namanya rukun sholat. Rukun sholat itu ada 13. Kemudian agar sholat kita bisa sempurna, bagaimana caranya? Sholat disempurnakan dengan sunnah-sunnah. Kalau tidak dilakukan sunnah, memang sholatnya tetap sah, akan tetapi kurang afdal. Ingin sholat afdal, lakukan sunnah. Apalagi sholat itu juga ada pembatalnya. Kalau dilakukan pembatal tersebut, maka sholat tidak dihitung. Efeknya bagaimana? Ulang lagi sholat. Apa saja hal-hal yang membatalkan sholat? Sebutkan itu nanti. Ya, diajarkan itu. Itu fikih. Lah praktis Allah bisa dipakai, tidak sama dengan tadi. Baru orang masuk Islam menunjukkan kepadanya Sahih Bukhari, tambah ngangonya tuh Pak. Tidak jadi saja. Pak cara sholat halaman barang, cara takbiratul ihram barang, ke tinggi tangan segala macam. Sujud itu baca rohnya. Tidak ada pernya dong. Tambah banyak sasiknya daripada batuannya. Di situ makanya para ulama susun ilmu fikih. Supaya tidak bertanya-tanya lagi. Ya, supaya kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Nah, itulah ilmu fikih. Makanya mempelajarinya fardu ain. Mau dia pegawai, mau dia anak pesantren, mau dia anak SMA, yang penting fikih ini dipelajari. Dan kita sekarang ini berada pada posisi benar-benar butuh kepada ilmu fikih. Dan orang-orang banyak meremehkan ilmu fikih. Ya, orang-orang yang meremehkan ilmu fikih itu biasanya nanti mereka akan terbalik-balik meletakkan prioritas. Sibuk dia dengan amal sunnah, abai dia terhadap amal wajib. Dia puji-puji seseorang yang meninggalkan perbuatan makruh. Ya, dia puji-puji orang gara-gara meninggalkan perbuatan makruh, walaupun orang itu setiap hari bergelimang perbuatan haram. Gara-gara tidak paham fikih. Gara-gara perkara-perkara sunnah dan makruh yang tidak berkaitan dengan perbuatan haram, yang tidak berkaitan dengan perbuatan dosa, dua orang bisa jadi bertikai. Gara-gara tidak paham fikih. Gara-gara ingin melakukan ibadah, dia lakukan sesuatu yang diharamkan Allah. Boleh jadi. Ya, umpama dia pergi naik haji, kemudian ketika dia tawaf nampak oleh dia Hajar Aswad. Nampak Hajar Aswad, maka ada keinginan dia untuk mencium Hajar Aswad. Kebetulan badan gadang belum,
Nampak Hajar Aswad endak, nan nampak deknya Hajar Aswad saja. Bajalan bagagehnya menuju Hajar Aswad, tapi sambil bajalan di londongnya orang. Lantak-lantaknya orang, senggol-senggolnya orang. Menyenggol orang apa hukumnya? Haram. Mencium Hajar Aswad? Sunnah. Gara-gara nan sunnah, tekerajuan nan kan bisa jadi. Banyak sekarang rumah-rumah tahfiz sangat mencintai Al-Quran, betul. Ingin agar anak-anaknya menghafal Al-Quran, betul. Tapi kalau anak-anaknya haid atau gurunya haid, kira-kira diberikan dispensasi enggak untuk enggak membaca Al-Quran? Karena perempuan haid enggak boleh baca Quran. Oh ternyata enggak. Wah harus profesional. Kok haid enggak haid tetap maja. Itu baca ceritanya tuh. Itu baca ceritanya tuh. Itu makanya kini kok banyak rumah tahfiz barangkali ya, tetapi barakahnya tidak ada, sebab ilmu adab kita terhadap Al-Quran tidak ada. Itu gunanya ilmu fikih. Itu gunanya fikih. Itu gunanya kita belajar ilmu halal dan ilmu haram. Bagaimana caranya agar kita bisa menghindari perbuatan haram? Harus tahu kita dulu yang haram itu apa, yang haram itu apa. Maka kita malam hari ini mulai mengaji dari pangkal. Pokoknya semua amal zahir manusia itu dibahas dalam fikih. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak jajan pagi, membeli onde-onde, itu ada hukum fikihnya tuh Ustaz. Aduh, sadunya aduh. Ya, asal namanya amal zahir, maka dia dibahas dalam ilmu fikih. Tapi ya, amal manusia secara global itu kan dua saja. Amal manusia secara global itu dua. Amal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, kemudian amal yang berkaitan dengan hubungan si manusia dengan manusia lain. Ya, ada vertikal, ada horizontal. Kalau hubungan dengan Allah itu namanya ibadah. Kalau hubungan dengan manusia itu secara umum namanya muamalah. Ada muamalah berkaitan dengan harta, ada muamalah berkaitan dengan pernikahan, ada muamalah berkaitan dengan jinayat, ada muamalah berkaitan dengan jihad. Itu dikaji semuanya. Ya. Di lagi pemetaan dulu ilmu fikih. Fikih hukum ya. Dan muamalah umum. Ibadah ini tadi kita katakan berkaitan dengan hak Allah dari kita. Kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama adalah salat pasti. Kemudian zakat. Kemudian puasa. Kemudian haji. Nah, untuk bisa melaksanakan sholat, kemudian juga berkaitan dengan puasa, haji, dan juga hikmah zakat, ada satu hal juga yang penting. Apa itu? Kuncinya thaharah. Nah, inilah bab-bab dalam ibadah. Nanti ada subbab, apa itu? Nanti setelah puasa ada bab namanya i'tikaf. Apa hukumnya iktikaf? Dia siang kerja cuma bisa malam di masjid. Apa hukumnya iktikaf? Ngapain dia iktikaf? Main HP aja sepanjang hari. Tapi dia di masjid, dapat pahala enggak tuh? Itu dibahas juga nanti. Iktikaf. Nanti dalam thaharah kita juga barangkali akan mempelajari makanan. Mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Tupai itu lebih mirip jumanci atau kelinci kot? Bu. Lebih mirip kelinci atau jumanci? Tupai manci haram, kelinci halal. Tupai kau baca ceritanya. Enak, nanti dibahas. Ustaz, itu kan hama, Ustaz. Kalau hama tidak boleh dimakan. Belalang pun hama, tapi boleh dimakan. Burung pipit pun hama, tapi boleh dimakan. Apa caranya itu? Nanti kita bahas. Setelah makanan halal dan haram.
Kemudian setelah haji ada nanti pembahasan udhiyah, sembelihan. Nah, bagaimana hukumnya sembelihan? Apa hukumnya menyembelih onta, kambing, segala macam? Bolehkah kurban dengan selain hewan-hewan an'am? Nah, itu dibahas nanti. Ini ibadah, ini hak Allah. Walaupun nanti ada hikmah antara manusia dengan manusia, tapi tetap tidak mengeluarkan statusnya bahwasanya ibadah-ibadah ini merupakan kewajiban kita kepada Allah. Ibu-ibu bayar zakat, jangan merasa orang ini harus berterima kasih. Tidak boleh. Apa-apa mengeluarkan zakat, jangan rasa orang ini harus berterima kasih pada kita. Tidak, karena sejatinya zakat itu kita bayarkan adalah hak Allah. Ya. Kemudian muamalah. Muamalah umum ya, muamalah hubungan manusia dengan manusia. Bisa jadi ini berkaitan dengan harta dulu ya nak, maliyah. Nah, ini muamalah biasanya disebut ini. Ya, muamalah maliyah. Ya, muamalah yang berkaitan dengan harta. Muamalah berkaitan dengan harta. Kita menyewa barang, kemudian barang tersebut rusak, kira-kira kita yang ganti atau orang yang punya? Kita sewa rumah, rumahnya bocor, yang memperbaiki atap ini kita atau orang yang punya rumah? Itu contoh. Kita membeli barang, ya untuk suami, untuk istri, ternyata pas dibawa pulang barang tadi tidak sesuai dengan ukuran suami, tidak sesuai dengan ukuran istri. Boleh tidak barang itu ditukar lagi? Ternyata di minimarketnya ada aturan, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Ini kira-kira bertentangan dengan syariat atau sesuai dengan syariat? Nah, ini di sini, maliyah, harta. Ada lagi berkaitan dengan pernikahan. Pernikahan ini munakahah atau musarahah. Nah, dia berkelahi suami istri, ya, sehingga ditalaknya bininya serumpun batuang. Nah, itu jatuhnya talak cik, itu talak 10 itu Ustaz. Ya enggak? Dia sudah talak 3, istrinya menyesal mau rujuk, sudah jatuh talak 3, gimana caranya? Ini munakahah. Dia bilang pada istrinya, pulang sajalah kau, tapi niatnya cerai. Kira-kira jatuh talak atau tidak? Dia tidak nyebutkan cerai, tapi dia ngusir istrinya. Itu kalau di Jawa. Kalau di Minang, laki nan pai ya bu ya. Udah pai sajalah lah yang abu dia tunggu ya. Nah, kira-kira jatuh talak atau tidak? Ini munakahah. Ternyata dia samakan istrinya dengan adiknya, dia samakan istrinya dengan ibunya. Itu sudah masuk zihar atau tidak? Nah, ini dalam keluarga orang bahas, nak boleh manggil suami dengan panggilan ayah, nak boleh manggil istri dengan panggilan ibu. Sehingga kalau namo bininya si Af, nak boleh panggil ibu. Jadi tiap hari nya manggil bininya Af. Anaknya manggil maknya boleh. Basi Af lah nyoka mak. Ya. Nan bininya manggil lakinya apa? Bauda. Ndak boleh bayar doa panggilan udah. Sehingga anaknya memanggil ayahnya apa? Bauda. Apa caranya tuh? Itu contoh ya. Ya, itu nanti aku jauh nih. Munakahah nanti. Manan zihar. Apa yang disebut dengan ilah? Mahar itu berapa kadarnya? Apakah memang harus mahal ataukah boleh sedikit? Apakah sedikit seperangkat alat solat itu sudah memenuhi standar atau tidak? Bolehkah menikah dengan hafalan Quran? Itu di sini nanti munakahah. Ya, itu munakahah. Nah, sudah ini munakahah. Ada lagi namanya jinayah. Al-had dan jinayah. Ya, ini dibahas juga nih di kampung. Bu, kalau ada orang berzina, berapa saksi yang kita butuhkan? Ya Pak ya. Kini ada orang berzina di kampung awak, tatangku dia ampe orang pemuda. Kebetulan pas ampe pemuda, tapi ampe orang pemuda aku tukang isuk lem lu ampe. Ya. Iya, ada saksi 4 tapi 4-4-nya fasik. Aba caranya ke kadi cambuk saratui saksi kurang. Kadi palapeh enyo bague. Nah, gimana caranya? Itu jinayat. Mencuri potong tangan. Ibu-ibu pernah hilang terumpa di musaji? Pak hilang. Itu potong tangan orang ambil terumpa Pak. Barabat tehnya maka dipotong tangan. Ya. Nah, itu dibahas jinayat.
Ya, menuduh orang lain berzina, ini juga nih, menuduh orang lain berzina itu jinayat kriminal, tidak boleh, ada hadnya ya. Jinayah ini satu bab dengan had cambuk. Ada had kalau menuduh orang lain berzina dan kita tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi yang adil. Berapa dicambuk orang yang menuduh orang lain berzina? 80. Bapak dia anak orang, woi anak haram. Kalau kita panggil seseorang anak haram berarti kita tuduh orang tuanya berzina. Menuduh orang tuanya berzina berarti qadzaf, lacui 80. Itu menuduh orang berzina itu Pak, perlu ada saksi 4 orang. Apalagi menuduh orang kafir, yang mana kafir itu dosanya lebih berat daripada dosa zina. Ini kadang-kadang zaman sekarang gampang aja, itu kafir, tidak ajaran Islam, itulah keluar dari agama Nabi, itulah keluar dari ajaran Nabi. Itu bahaya, itu hadnya bahaya. Nah, nanti kita bahas nanti juga di sini Ustadz, di Indonesia kan pengadilannya tidak pakai undang-undang jinayat dalam fikih Ustadz. Pencuri tidak dipotong tangan, pezina tidak dicambuk, kalau sudah nikah pun tidak dirajam. Apakah negara kita ini negara kafir atau negara Islam? Nah, ini boleh jadi gara-gara orang tidak paham jinayat. Nanti kita bahas juga hal itu dalam jinayat. Dan apalagi jihad. Ada jihad, ada kelompok-kelompok jihad ya yang kontemporer, ada Al-Qaeda, ada Taliban, ada Mujahidin. Itu bagaimana statusnya orang-orang seperti ini? Apakah memang jihadnya betul atau tidak? Sekarang juga ada ISIS lagi. Nah, kira-kira ISIS ini bisa disebut berjihad atau tidak? Dia berperang betul, tapi dia berperang di mana? Berperangnya di Suriah, di Yaman, di Mesir. Ini negaranya negara Islam semua. Orang Islam kok berjihad di tanah orang Islam? Nah, ini nanti kita pelajari. Ada orang berjihad, bagaimana cara dia berjihad? Nah, dia ledakkan misalkan rumah ibadah orang-orang kafir. Dia ledakkan rumah ibadah orang-orang kafir, alasannya jihad. Tapi gara-gara dia ledakkan rumah ibadah orang kafir tadi, anak-anak banyak mati, perempuan mati. Dalam jihad tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh bunuh perempuan. Kira-kira ini matinya mati syahid atau mati konyol? Itu nanti kita bahas. Ya, ada langsung saja. Ada aturan-aturan jihad. Masalah kita sekarang ya, orang-orang berjihad dianggap teroris karena orang berjihad pun tidak menguasai fikih jihad. Kapan boleh berjihad? Kapan kita damai? Kapan ayat lakum dinukum waliyadin diterapkan? Kapan ayat waqtuluhum haitsu saqiftumuhum diterapkan? Itu 2 ayat yang berbeda. Satu ayat damai, satu ayat perang. Berarti ada kondisi-kondisi. Bahkan orang-orang kafir di masa Rasulullah pun banyak jenisnya. Orang kafir Quraisy itu kafir harbi. Orang Yahudi di Madinah itu kafir dhimmi. Orang kafir Quraisy setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah itu kafir muahad. Bagaimana perlakuan kita terhadap orang-orang kafir yang berbeda ini? Nah, kita lihat nanti. Nah, terakhir ada namanya bab itq. Al-itqu. Ya. Ayah lu tulisan bahasa Indonesianya iti ya. Al-itqu apa artinya? Memerdekakan budak. Merdekakan budak. Nah, ini terakhir. Ini juga halusnya fikih itu, dia pakai bab ini bukan bab perbudakan. Bukan bab perbudakan, tapi bab memerdekakan budak. Kenapa? Islam datang, budak itu sudah ada. Islam datang, budak sudah ada. Islam datang, poligami sudah ada. Jadi kecenku poligami itu ajaran Islam, Ustaz. Islam datang, poligami sudah ada atau belum ada? Sudah ada, Pak. Ya, tapi dibatasi oleh Islam. Sebelumnya poligami itu tidak ada batas, terserah berapa dia mau punya istri. Islam datang membatasi. Perbudakan juga demikian. Perbudakan sudah ada sejak sebelum Islam datang. Islam datang ngapain? Ingin menghilangkan perbudakan, tapi tidak dengan cara frontal, dengan cara yang bijak. Banyak orang yang tidak memahami perbudakan. Dia kira perbudakan dihilangkan dengan cara frontal seperti yang dahulu dilakukan di Amerika barangkali ya, Lincoln.
Abraham. Apakah seperti itu? Kalau kita buat permisalan di Payakumbuh, ada penduduk Payakumbuh 3.000 misalkan, 3.000 orang, 2.000 budak, 1.000 merdeka. Kalau misalkan syariat turun di Payakumbuh, apa kata syariat? Hari ini semua budak jadi merdeka. Berarti pada hari itu terjadi chaos, terjadi kekacauan di Payakumbuh. Kenapa kacau, Ustaz? Karena 2.000 budak yang tadi ditanggung rumah oleh tuannya, ditanggung makan oleh tuannya, ditanggung pakaian oleh tuannya, ketika merdeka harus cari rumah surang. Coba bayangkan, sehari itu langsung cari rumahnya surang, langsungnya cari makan surang. Berarti pengangguran berjamaah 2/3 penduduk. Tapi Islam datang enggak, budak itu dimerdekakan satu persatu. Ada yang berhubungan badan siang hari bulan Ramadan, merdekakan budak. Ada orang yang sumpahnya dilanggar, maka merdekakan budak. Nah, jadi merdeka budak itu bagaimana? Ada aturan-aturan, seketik, tapi ujung-ujungnya tetap kita mau semuanya merdeka. Bahkan dalam Islam yang boleh dimerdekakan siapa? Yang boleh dimerdekakan adalah yang masih mampu bekerja, masih mampu berusaha. Enek budak dimerdekakan, dia tak mampu lagi bekerja. Tasisonya, naik kerja oleh. Jadi jangan dikira menjadi budak itu selalu tersiksa. Enggak, kalau orang soleh punya budak, maka budaknya akan serasa seperti keluarga. Dinafkahi oleh tuannya, enggak dia gaji, dinafkahi. Enggak ada kebutuhan hidupnya yang kurang. Nah, dari sini nampak ya, aduh cek lagi kok sir, kenapa seperti ini susunan fikih. Kalau filosofinya kata para guru fikih itu, fikih kita mulai dari toharah. Toharah ini artinya suci. Nah, kita mulai dari menyucikan, ya, baik lahir maupun batin. Harapannya apa nanti? Harapannya merdeka dari neraka. Itu makanya al-ijku terakhir, taharah di awal. Dengan fikih, dengan mengetahui yang halal dan haram, kita berharap ujungnya itu. Kalau di dunia kita merdekakan budak dari perbudakan, maka kita berharap Allah nanti juga merdekakan kita dari api neraka. Tapi itu barangkali ya gambaran fikih yang akan kita pelajari. Taharah, salat, zakat. Zakat kok barangkali banyak lu kebatanya awak kali. Ustaz, perlu dicatat untung labu awak setiap hari. Kok labu lah bagi ke orang rumah, perlu juga keluar zakat ni kos. Enak. Kok pitih mengalih kini lah pakai untuk lanjut anak sekolah. Kira-kira berapa bayi aja nak zakatnya, itu kan dibahas juga nanti. Ya, ragu. Wah, peteranak Jawi Ustaz, modalnya apa? Kandang cik, Jawi cik. Kandangnya berzakat atau Jawinya saja? Nanti dibahas. Ya. Tapi memang semuanya akan dipelajari secara berangsur-angsur, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kepanjangan umur, kelapangan waktu, dan juga istiqamah, hidayah untuk bisa istiqamah. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita futuh. Itulah barangkali kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu, bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita, Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang saleh, para syuhada, para nabi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.